Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Zona Bisnis. Pemirsa, indeks harga saham gabungan atau IHSG bergerak melemah jelang penutupan perdagangan saham hari ini. Langsung saja kita bergabung dengan Mercy Wijaya dari Studio Bursa Efek Indonesia di Jakarta. Mercy, apa yang menyebabkan IHSG turun hingga 1% menjelang penutupan hari ini? Jessica dan pemirsa, saat ini indeks harga saham gabungan terpantau melemah lebih dari 1% karena aksi profit taking atau ambil untung yang dilakukan oleh investor domestik jelang libur lebaran di pekan depan. Analis memprediksi bahwa pergerakan saham selama 1 pekan ke depan akan sangat rawan aksi profit taking dan nilai perdagangannya atau nilai transaksi perdagangannya akan cenderung sepi karena investor cenderung ada niat untuk melakukan aksi profit taking dan digunakan untuk mudik lebaran. Oleh karena itu kita bisa lihat pelemahan pada indeks harga saham gabungan saat ini sampai 1,28% di level 7.182 dan memang pelemahan pada indeks harga saham gabungan ini searah dengan pergerakan indeks saham global. Di Amerika Serikat indeks utamanya bergerak melemah 1-2% pada perdagangan kemarin malam dan indeks utama kawasan Asia saat ini juga bergerak cenderung melemah. Indeks Nikkei Jepang turun sampai 1,68%, indeks Hang Seng Hong Kong turun 0,24%, namun indeks Rate Singapura berhasil menguat 0,2%. Pelemahan terjadi pada indeks global setelah adanya pernyataan dari Gubernur Bank Sentral Amerika Serikat Jerome Powell di panel IMF kemarin yang kembali menegaskan bahwa pengendalian inflasi sangat penting bagi Bank Sentral Amerika Serikat dan The Fed pun pada bulan Mei mendatang akan menaikkan suku bunga acuan 50 basis poin. Nah, pernyataan yang agresif dari Jerome Powell ini membuat indeks global bergerak melemah. Dan kalau kita lihat pergerakan harga obligasi di Amerika Serikat terutama tenor 10 tahun ini juga melemah. Dan kita bisa lihat dari pergerakan yield obligasinya yang naik, Jessica dan pemirsa, kemarin masih di 2,8%, hari ini sudah di 2,9%. Dan prediksinya yield obligasi masih akan terus naik, artinya terus dijual oleh investor sampai di level 3%. Nah, memang dalam rezim suku bunga yang tinggi biasanya yield obligasi akan semakin naik dan biasanya ini akan menurunkan harga dari obligasi tersebut sehingga sudah ada antisipasi yang dilakukan oleh investor dengan melakukan aksi profit taking di pasar obligasi pemerintah Amerika Serikat. Selain itu ada juga hal yang diwaspadai oleh pelaku pasar karena klaim pengangguran di Amerika Serikat pada 1 pekan kemarin naik menjadi 184.000 klaim pengangguran dan hal ini masih menjadi sentimen negatif juga bagi investor global. Sementara untuk pergerakan IHSG pada pekan depan diprediksi masih akan berada di range yang sama yaitu 7.150 sampai 7.300. Jessica. Mercy, apakah langkah The Fed yang agresif juga mempengaruhi pergerakan nilai tukar rupiah dan bagaimana pergerakan nilai harga komoditas sepanjang hari ini? Pergerakan nilai tukar rupiah melemah 0,11% jelang penutupan perdagangan dan saat ini rata-rata nilai rupiah berada di Rp14.360 per dolar. Kami juga memantau pergerakan harga emas. Ini berbeda antara di luar negeri dengan di dalam negeri. Harga emas di luar negeri naik 0,37%, sementara harga emas antam di dalam negeri turun tipis 0,1% seharga Rp997.000 per gram. Dan kalau kita lihat pergerakan harga komoditas minyak hari ini turun lebih dari 1%. Ini pergerakannya cukup fluktuatif setelah kemarin menguat, hari ini bergerak melemah karena adanya ekspektasi bahwa permintaan terhadap minyak akan turun di masa mendatang. Terutama setelah IMF merevisi turun pertumbuhan ekonomi global dari 4,4% menjadi 3,6%. Dan seperti itulah Jessica sentimen yang mempengaruhi pergerakan saham, nilai tukar rupiah dan juga pergerakan harga komoditas hari ini. Demikian laporan kami dari Studio Bursa Efek Indonesia, kembali ke studio. Baik, terima kasih Mercy Wijaya atas laporan Anda langsung dari Studio Bursa Efek Indonesia di Jakarta.